Karena tim ses Eyang Prabowo sekarang ini beramai-ramai ngajarin relawan dan pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud soal cara berkampanye. Kata mereka nih, ini kata mereka loh ya. Kata mereka, pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud supaya berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi. Supaya berhenti membahas Mahkamah Keluarga. Supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024. Kalau memang benar hasil survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud turun gara-gara para pendukungnya terlalu bersemangat membongkar-bongkar keburukan dari Pak Jokowi, membahas Mahkamah Keluarga, dan mengorek-ngorek cawe-cawe Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024. Kalau itu memang benar, mengapa mereka tidak membiarkan hasil survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud semakin anjlok lagi? Mengapa mereka jadi sibuk sendiri memberikan saran supaya kita berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi, supaya berhenti membahas soal Mahkamah Keluarga, supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024? Kita patut curiga. Kita patut curiga bahwa mereka sebetulnya benar-benar tertekan akibat adanya pembongkaran keburukan dari Pak Jokowi. Akibat terus-terusannya masyarakat membahas soal Mahkamah Keluarga. Jangan-jangan ya, angka survei Eyang Prabowo dan Mas Gibran benar-benar anjlok gara-gara semua itu. Kita jangan ciut sama gertakan mereka. Teruslah berjuang buat memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Ya, jadi kalau konsultan politik Prabowo saat ini mencoba untuk membranding Prabowo itu dengan sebutan yang menurut mereka itu adalah sebuah kelucuan. Misalnya mereka ini mengatakan bahwasanya ya Prabowo itu adalah gemoy, kemudian Prabowo itu sering joget-joget dan lain-lain. Ya, semua itu hanyalah upaya untuk menutupi karakter dan watak asli dari Prabowo Subianto, yang mana memang orangnya ini dikenal suka marah-marah dan temperamental. Bahkan mungkin teman-teman semua juga masih banyak yang belum tahu ya, bahwasanya Prabowo ini juga pernah menggebrak-gebrak meja di hadapan para ulama. Coba bayangkan saja, lah ini kan ngeri sekali kalau menurut saya. Masa ya calon presiden RI, calon presiden Indonesia, tapi watak dan karakternya seperti ini? Lah ini kan memalukan sekali kalau menurut saya. Jujur saja ya, saya gak bisa membayangkan betapa tidak berakhlaknya ketika di hadapan para ulama, para kiai, Prabowo ini masih berani untuk menggebrak-gebrak meja. Prabowo yang latar belakangnya militer malah kehilangan ketegasannya dengan joget-joget itu dan bangga banget disebut gemoy. Padahal menurut teman saya, arti gemoy itu adalah gemuk letoy. Bu Mega malah jauh kelihatan lebih muda dari Prabowo meski usianya beliau itu jauh lebih tua. Pidato Bu Mega yang bicara di depan para relawan Ganjar Mahfud itu jelas-jelas membakar semangat orang-orang yang hadir di sana. Ketika Bu Megawati menemukan tanda-tanda bahwa Neo, Orde Baru akan bangkit lagi, dia keluar dari kandang bantengnya dan mulai memimpin perlawanan. Tanda-tanda bangkitnya Orde Baru, rezim yang dulu dilawan oleh Bu Mega, mulai terlihat ketika pemerintahan yang sekarang memakai cara-cara yang sama dalam membungkam demokrasi. Tanda-tandanya itu mirip banget, seperti pengerahan alat negara, merusak Mahkamah Konstitusi, dan menggunakan hukum sebagai alat untuk menyandera banyak tokoh politik dan banyak pejabat. Bangkitnya Orde Baru itu sangat berbahaya. Orde Baru itu punya prinsip pembungkaman demokrasi, karena demokrasi itu menghalangi absolute power. Dan absolute power itu bisa merusak banyak segi pemerintahan dan negara, seperti merusak hukum, mega korupsi, dan nepotisme yang berdasarkan keluarga dan kroni-kroninya. Jadi saya mengikuti arahan Bu Megawati, meski saya itu bukan kader PDI Perjuangan. Karena baru di Pilpres sekarang ini, situasi bahaya ini jauh di atas masalah siapa calon presidennya, tetapi fokus pada terancamnya demokrasi kita. Andaikan tidak ada Ganjar dan Mahfud, saya pilih Prabowo. Tapi kalau ada Ganjar dan Mahfud, masa saya harus cari yang lain? Paket komplit. Ini saya bukan karena saya benci dengan Prabowo atau Gibran. Gunakanlah akal yang jujur, yang sehat.
Masa yang begini masih mau ditolak? Tapi kalau begini, saya bingung. Saya ini Jokower. Jujur saya ini bingung ini hari. Kenapa negeri jadi begini? Jangan maaf loh. Karena ini Gibran anak presiden, terus kita anggap Gibran ini Jokowi. Ya jauh dong. Ilmu tuh nggak bisa diwariskan. Ini kalau terjadi sesuatu pilpres nanti, apa nggak saya khawatir? Ini pilpres yang terburuk mungkin. Kenapa? Ada bau-bau melanggar konstitusi. Saya nggak ingin selama hidup saya itu, saya berpihak kepada yang tidak benar. Saya lebih senang bersama orang yang kalah. Semoga Anda semua tolong gunakan pikiran Anda dalam memilih pemimpin. Kalau saya melihat secara jujur saya harus menggunakan akal sehat, bukan karena saya kebencian dengan Prabowo atau Pak Gibran atau yang lain. Ini demi negara, saya harus katakan, tidak ada alasan saya untuk menolak Pak Mahfud dan Pak Ganjar memimpin negeri ini. Kalau itu di situ ada 3 calon. Kalau saya hari ini melawan Pak Jokowi karena Pak Jokowi berusaha mengubah konstitusi lewat Mahkamah Konstitusi, itu adalah bagian dari upaya pembuntungan demokrasi. Sementara Pancasila hari ini seolah-olah hanya tinggal slogannya saja. Karena Pak Jokowi memaksakan anaknya untuk menjadi cawapres di saat dia sedang menjadi presiden yang existing di dalam dunia demokrasi. Nah, ini yang kemudian akhirnya semua aparatur negara dipakai oleh Pak Jokowi untuk mengglorifikasi dan mengamplifikasi anaknya. Ini yang kemudian kita lawan hari ini. Di Indonesia hari ini, demokrasi telah dikhianati. Presiden kita berusaha memaksakan anaknya menjadi cawapres. Jadilah kemudian negara ini negara yang berbasis demokrasi tapi dibajak serasa monarki. Ini yang membuat kami kemudian merasa sakit hati kepada kelompok-kelompok yang hari ini berusaha mengerdilkan demokrasi. Untuk milih calon presiden itu selalu ingat omongannya Jokowi. Berdasarkan arahan dari Jokowi lah, Prabowo dan Anies itu nggak pantas jadi pemimpin tertinggi di Indonesia. Ganjar nggak takut dengan kaum radikal dan berani ngelawan gerombolan intoleran yang terbukti nggak suka dengan Pancasila. Langsung dipecat. Nggak pakai ntar saya lihat dulu ya, ntar saya cek dulu ya, gitu. Pokoknya kalau menyimpang dari Pancasila, ya pecat. Yang intinya, di saat capres lain cuma bisa nawarin janji surga, Ganjar udah ngasih hasil kerjanya di Jawa Tengah dengan anggaran terbatas. Tapi bisa jadi itu barang. Berarti dia tahu cara mengelola keuangan dengan baik. Dan sebagai penutupnya, pilihlah pemimpin yang punya rekam jejak dan prestasinya. Kata siapa? Kata Jokowi, bukan kata gua. Dari sini terlihat ada bau-bau kelicikan yang berjalan di dalam sistem. Soal anggaran, keamanan, dan backingan. Kita kebayang siapa yang paling diuntungkan oleh sandiwara yang besar ini. Gak mungkin ribuan orang itu gerak sendiri tanpa dikendalikan. Gak mungkin. Gak mungkin gerombolan itu manut-manut saja tanpa diinstrukturi. Kekacauan ini adalah tanda bahwa 2024 mengandung banyak sekali aroma busuk. Jelas sumbernya adalah akal bulus dan nafsu politik. Sebenarnya masyarakat udah paham. Mata kita semua udah terbuka lebar. Bahwa tanda-tanda kecurangan dan keculasan semakin jelas. Bahkan dari tingkat yang tinggi sampai level desa. Bahkan para kepala desa dan perangkat aja dimobilisasi. Gak kebayang politik kebusukan macam apa yang beredar di desa-desa. Belum lagi perangkat hukum, sistem, dan sumber daya negara. Ganjar Pranowo dengan sangat percaya diri, tegas, berapi-api, bicara tentang Indonesia dan bicara tentang hal-hal yang sangat esensial dan menjadi perbincangan publik akhir-akhir. Tentang jalannya pemilu yang harus jujur, adil, dan bersih tanpa intervensi dari siapapun. Aparat negara, ASN, TNI, Polri harus netral. Bagaimana pemilu harus dimaknai sebagai sarana berdemokrasi yang bebas KKN, khususnya nepotisme. Ini seolah-olah menohok keras orang-orang yang selama ini bermain nepotisme, kolusi
untuk menggolkan pasangannya, mengacak-ngacak aturan hukum hanya sekedar meloloskan sang anak yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau kita bicara kolusi dan nepotisme, jelas terkonfirmasi dari hasil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahwa si Paman Usman atau Ketua MK waktu itu dianggap melakukan pelanggaran berat sehingga meloloskan sang keponakan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Kita mempunyai calon wakil presiden seperti Gibran Rakabuming Raka, seseorang yang dipaksakan oleh keadaan, oleh kepentingan ayahnya. Kita mempunyai calon wakil presiden Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Bandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka yang baru 2 tahun menjadi wali kota. Itu pun atas privilege dia sebagai anak presiden. Saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral. Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, Anda harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Anies Baswedan adalah yang terbaik dan paling baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak
calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalian pendukung saya, haram hukum yang membawa isu sara, haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasdem mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga ketol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang begitu saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet.
kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja benar, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif, tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye, apalagi untuk menjatuhkan kita
yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Para tim ses Eyang Prabowo sekarang ini beramai-ramai ngajarin relawan dan pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud soal cara berkampanye. Kata mereka nih, ini kata mereka loh ya. Kata mereka, pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud supaya berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi. Supaya berhenti membahas Mahkamah Keluarga. Supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024. Ya begitulah, masa kampanye sudah dimulai. Kita mesti siap menghadapi saiwar atau perang urat syaraf yang dilancarkan lawan. Kita jangan ciut sama gertakan mereka. Teruslah berjuang buat memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Salah satu narasi yang digembar-gemborkan kubu sebelah adalah pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud supaya berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi. Supaya berhenti membahas soal Mahkamah Keluarga. Supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024. Kata mereka, aksi bongkar-bongkar itu malah bikin angka survei dari Mas Ganjar dan Prof Mahfud jadi turun. Kata mereka, aksi bongkar-bongkar itu malah nurunin angka survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Terus bermunculanlah hasil-hasil survei dari beragam lembaga yang nggak jelas, yang hasil surveinya saling bertolak belakang. Bahkan nih, ada loh satu lembaga survei yang jumlah total suara dari ketiga capres sampai 103%, melebihi angka maksimal 100%. Kemudian bermunculanlah hasil-hasil survei dari beragam lembaga yang nggak jelas yang menguatkan narasi mereka. Nah, disinilah lucunya kubu sebelah itu. Disinilah nggak masuk akalnya strategi mereka. Kalau memang benar, para pendukung Mas Ganjar melakukan blunder dengan terus membongkar keburukan dari Pak Jokowi, kalau benar hasil survei Mas Ganjar jadi anjlok gara-gara itu, untuk apa kesalahan ini diberitahukan kepada para relawan dan pendukung dari Mas Ganjar? Mengapa mereka jadi sibuk sendiri memberikan saran supaya kita berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi? Supaya berhenti membahas soal Mahkamah Keluarga? Supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024. Kenapa mereka bisa melakukan tindakan sebodoh itu? Nggak masuk akal kan? Ini benar-benar nggak masuk akal. Kalau memang benar ya, ini kalau memang benar ya. Kalau memang benar hasil survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud turun gara-gara para pendukungnya terlalu bersemangat membongkar-bongkar keburukan dari Pak Jokowi, membahas Mahkamah Keluarga, dan mengorek-ngorek cawe-cawe Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024. Kalau itu memang benar, mengapa mereka tidak membiarkan hasil survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud semakin anjlok lagi? Jangan-jangan ya, angka survei Eyang Prabowo dan Mas Gibran benar-benar anjlok gara-gara semua itu. Ya, siapa yang tahu? Lagi pula nih ya, survei-survei yang bertebaran buat mendukung argumentasi mereka ternyata bukanlah survei-survei yang kredibel. Sejauh ini, belum ada survei kredibel yang menyatakan bahwa Eyang Prabowo dan Mas Gibran ini bakal menang satu putaran seperti yang mereka dengung-dengungkan itu, yang mereka gembor-gemborkan selama ini. Nah, makanya kita patut curiga sama strategi mereka yang mendorong-dorong kita supaya berhenti membongkar semuanya.
kita patut curiga. Kita patut curiga bahwa mereka sebetulnya benar-benar tertekan akibat adanya pembongkaran keburukan dari Pak Jokowi. Akibat terus-terusannya masyarakat membahas soal mahkamah keluarga, cawe-cawe Ibu Iriana dalam urusan politik dan Pilpres 2024. Lagi pula, ini ada hitungan yang sangat menarik. Sangat-sangat menarik. Coba ya kita simak hitungannya. Bayangkan saja, di Pilpres tahun 2019, suara Pak Jokowi itu sekitar 55% suara. Sementara suara Eyang Prabowo 45%. Kalau dijumlahkan, angkanya 100%. Nah, mestinya kalau sekarang Eyang Prabowo didukung dengan sangat kuat sama Pak Jokowi, apalagi anak dari Pak Jokowi jadi cawapres dari Eyang Prabowo, paling enggak ya sekarang ini mestinya suara Prabowo Gibran sudah mencapai 60% suara. Minimal mencapai 60% suara. Nah, gimana kenyataannya? Eyang Prabowo dan Gibran masih harus menghadapi Mas Ganjar dan Prof. Mahfud di putaran kedua. Pilpres 2024 masih akan berlangsung panjang sampai bulan Juni tahun depan, bulan Juni tahun 2024. Dan dalam politik, banyak hal bisa terjadi dalam waktu yang singkat, dalam kurun waktu kurang dari 90 hari di antara hari ini sampai dengan hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang bisa berubah. Nah, sekarang, apalagi kalau masa Pilpres terpaksa diperpanjang sampai bulan Juni tahun depan, pastinya bakal banyak perubahan yang terjadi di lapangan. Kenyataannya, suara Eyang Prabowo dan Mas Gibran masih bercokol di kisaran 30 sekian persen suara. Sangat jauh dari angka 60% tadi. Nah, ini penting. Ini fakta yang seharusnya memang sangat-sangat mengkhawatirkan kubu Eyang Prabowo maupun Gibran. Walaupun dua kekuatan besar sudah bersatu, kekuatan Pak Jokowi dan kekuatan Eyang Prabowo sudah bersatu, namun pada kenyataannya, menurut berbagai survei kredibel, Pilpres 2024 ini nggak akan selesai dalam satu putaran saja. Makanya kita semua harus semangat, harus benar-benar semangat. Kita jangan termakan oleh propaganda dan saywar lawan. Percayalah, semakin hari, dengan semakin terkuaknya berbagai skandal dan ketidaknetralan aparat di lapangan, dukungan buat Pak Jokowi, Eyang Prabowo, dan Gibran bakal semakin anjlok saja. Dengan semakin panasnya ajang Pilpres, dengan semakin besarnya perhatian rakyat sama Pilpres dan para capres-cawapres, maka bakal semakin terpuruk juga Eyang Prabowo dan Gibran karena mereka sangat minim kemampuan komunikasinya dan juga sangat lemah program-program yang ditawarkan kepada rakyat. Jadi, percayalah, kita akan menang. Mas Ganjar dan Prof. Mahfud akan menang. Kita gerak cepat supaya Indonesia makin maju. Salam 3 jari. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem.
Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan